Halo teman-teman investor retail, selamat datang di penjelasan komprehensif kita kali ini. Hari ini kita bakal bedah tuntas emiten properti PT Sabta Usaha Gemilang Indah Tbk, atau yang biasa kita kenal dengan kode SIJ. Setelah tahun 2025 yang lumayan menantang, laporan keuangan kuartal pertama 2026 mereka akhirnya rilis. Pertanyaan terbesarnya sekarang, apakah kuartal ini benar-benar jadi titik balik pemulihan yang nyata buat Sage? Atau masih berdarah-darah? Yuk kita bongkar faktanya sama-sama secara objektif biar kita tahu persis apa yang lagi terjadi di balik angka-angkanya. Oke, mari kita bahas hal ini langsung. Kita sentuh elephant in the room, alias fakta terbesarnya dulu. Kalau Anda cuma baca sekilas aja di ringkasan laporannya, SGE ini memang masih membukukan kerugian bersih di angka 689 juta rupiah ya. Kalau lihat angka minus, wajar sih kalau kita agak khawatir, ya kan? Tapi tunggu dulu. Sebagai investor yang cerdas, kita nggak boleh berhenti cuma di satu angka itu. Yang lebih penting buat kita tanyakan adalah, apakah pendarahan finansial ini makin parah atau justru udah mulai mereda? Coba kita bandingin sama data tahun lalu. Kalau kita kilas balik ke kuartal pertama 2025, kerugian bersih Sage itu sempat tembus 1,14 miliar loh. Nah sekarang di kuartal ini, angkanya turun jauh jadi 689 juta. Turunnya drastis banget, nyaris paruhnya. Ini jelas bukan sekedar angka kebetulan ya teman-teman. Ini tuh ibarat sinyal awal pemulihan yang penuh harapan, di mana manajemen terbukti mulai sukses menambal kebocoran finansial mereka selangkah demi selangkah. Tapi pas kita gali lebih dalam lagi neracanya, kita ketemu satu misteri yang lumayan mengejutkan. Per akhir Maret 2026, nilai persediaan untuk kategori rumah hunian siap dijual tercatat persis di angka 0 rupiah. Ya, beneran 0. Langsung dong kita mikir, wah, apa jangan-jangan rumahnya ludes terjual semua? Atau mereka kehabisan modal dan bener-bener berhenti ngebangun? Buat ngejawab misteri itu, kita harus bawa angka di atas kertas tadi ke realitas di lapangan. Proyek fisik Winner Sabta Villa di kawasan Cibinong New City ini membuktikan kalau operasional mereka tuh sama sekali nggak mandek. Kawasan ini nyata, terus berkembang dan hidup banget. Jadi stok yang tercatat 0 tadi, itu sebenarnya cuma indikasi kalau Sage lagi ada di fase transisi siklus konstruksi, bukan berarti mereka gulung tikar. Dan ini dia bukti kuatnya. 20,41 miliar rupiah. Angka raksasa ini adalah nilai dari rumah-rumah hunian yang statusnya lagi aktif dibangun atau under construction. Jadi uang kas perusahaan bukannya raib entah kemana, melainkan lagi berputar dan tertanam kuat dalam wujud batu bata, semen, dan baja di proyek Cibinong sana. Sage sama sekali nggak berhenti. Mereka justru lagi ngebangun dengan super agresif buat nyiapin pasokan di masa depan. Gini ya, industri properti itu kan siklus penjualannya panjang banget. Perusahaan baru boleh mencatat pendapatan kalau kunci rumahnya udah bener-bener diserah terimakan secara resmi ke pembeli. Nah, karena mayoritas proyek mereka masih dalam tahap konstruksi tadi, di kuartal pertama 2026 ini baru 2 unit properti yang secara resmi diserah terimakan. Makanya, kalau kita cuma fokus ke jualan perumahan, pendapatannya memang kelihatan merosot ke angka 1,07 miliar rupiah untuk kuartal ini. Nah, yang paling menarik dari temuan ini adalah, meski jualan rumahnya lagi lesu karena nunggu bangunan jadi, total pendapatan Sage secara keseluruhan malah tetap tumbuh tipis jadi 1,98 miliar. Padahal kuartal yang sama tahun lalu itu 1,83 miliar. Gimana ceritanya bisa naik? Jawabannya ada di porsi pendapatan non-perumahan. Ada pahlawan tak terduga yang tiba-tiba muncul buat nyelamatin total pendapatan mereka. Kenalin, pahlawannya adalah PT Sintera Networks Nexalink atau SNN. Ini adalah entitas anak usaha di bidang penyedia layanan internet yang diakuisisi sama Sage pertengahan 2025 lalu. SNN ini benar-benar jadi lifeline atau tali penyelamat sementara yang super krusial. Di saat jualan rumah lagi nunggu penyelesaian bangunan, SNN masuk menyuntikkan dana sebesar 753 juta rupiah. Inilah mesin baru yang sukses menopang total pendapatan Sage tetap sumbuh di zona positif. Jujur aja, ini adalah manuver strategis jangka panjang yang jenius banget dari manajemen. Kita tahu industri properti itu sangat fluktuatif, kadang naik tajam, kadang turun drastis. Dengan mengawinkan perumahan premium dan layanan internet berkecepatan tinggi dari anak usahanya sendiri, Sage tuh lagi ngebangun ekosistem komunitas yang terintegrasi penuh. Langganan internet ini nyiptain recurring revenue atau pendapatan rutin bulanan yang jadi penyeimbang sempurna pas siklus properti lagi melambat.
Dan asyiknya kemenangan sisi IJ rupanya nggak cuma di sisi pendapatan, tapi juga di ranah operasional. Pendapatan yang berhasil dijaga sama internet tadi dipaduin dengan efisiensi yang ketat banget. Hasilnya, laba kotor perusahaan sukses naik nyentuh 1,04 miliar. Di saat yang sama, beban umum dan administrasi berhasil ditekan turun signifikan jadi 1,65 miliar. Ini bukti nyata kalau strategi potong biaya alias cost cutting benar-benar dieksekusi dengan cantik sama manajemen. Secara fundamental, perusahaan berhasil ngelakuin lebih banyak hal dengan modal yang lebih sedikit. Kalau kita lihat ke awal tahun 2025, laba kotornya cuma 953 juta rupiah, tapi biaya operasionalnya bengkak nyaris 2 miliar. Sekarang situasinya berbalik. Laba kotor sukses nembus 1 miliar dan biaya operasional dipangkas sampai ratusan juta rupiah. Manajemen benar-benar mengencangkan ikat pinggang di area yang paling tepat. Jadi, poin krusialnya ada di angka ini. Plus 338 juta rupiah. Wah, ini mungkin angka yang paling penting yang kita bahas hari ini. Setelah ngelewatin masa-masa yang super berat dan menantang, arus kas operasi Sage akhirnya berhasil berbalik jadi positif. Biar kebayang seberapa masif pencapaian ini, bayangin perbandingan ekstrim ini ya. Di kuartal yang sama tahun lalu, Sage ngalamin defisit arus kas operasi yang berdarah-darah, sampai minus 1,66 miliar rupiah. Bisa ngebalikin defisit raksasa itu jadi surplus 338 juta cuma dalam setahun, itu benar-benar titik balik yang memukau buat ketahanan finansial mereka. Artinya, dari bisnis intinya aja, Sage sekarang udah bisa mandiri nyetak uang kas segar. Sekarang coba kita zoom out sebentar buat lihat gambaran besarnya. Terlepas dari perjuangan arus kas jangka pendek tadi, Sage ini sebenarnya ditopang oleh tumpukan aset yang super masif dan stabil. Total aset mereka nyentuh 319,15 miliar. Dan coba perhatiin, 226,26 miliar dari angka itu murni berupa land bank atau cadangan lahan strategis di Cibinong. Gede banget kan? Dan ini secara brilian mengilustrasikan sebuah potensi tersembunyi yang luar biasa. Secara aturan akuntansi, cadangan lahan ini dicatat pakai harga perolehan historis, alias harga modal zaman dulu, yang sering disebut lahan belum evaluasi. Padahal, ngelihat kawasan Cibinong New City yang terus berkembang jadi pusat bisnis dan infrastruktur, nilai pasar aslinya di lapangan pasti jauh melampaui angka di atas kertas. Ini benar-benar harta karun tersembunyi yang bakal jadi jangkar kuat buat valuasi Sage di masa depan. Nah, dari semua fakta tadi, apa nih kesimpulan yang bisa kita ambil tentang harapan pemulihan Saiji? Poin-poin ini patut banget Anda catat. Pertama, kerugian bersih udah dipangkas drastis. Kedua, arus kas operasi akhirnya positif. Ketiga, efisiensi biaya sukses besar. Keempat, internet SNN ngasih nyawa baru lewat pendapatan rutin. Dan terakhir, semua ini berpijak kokoh di atas fondasi aset senilai lebih dari 319 miliar. Trennya memang terbilang lambat, tapi arahnya jelas-jelas positif dan penuh harapan. Ini ninggalin satu pertanyaan yang wajib banget kita renungkan. Manajemen kan punya target optimis mau ngejar laba 2,5 M di akhir 2026 nanti. Kira-kira, mampukah mereka nyentuh angka itu pas rumah-rumah yang lagi dibangun ini nanti beres diserah terimakan? Terus, seberapa masif ledakan potensi pendapatan rutin dari internet SNN seiring makin ramainya kawasan Cibinong New City? Ini jelas sesuatu yang sangat layak buat kita pantau terus. Makasih banyak udah ngikutin penjelasan super komprehensif ini. Pastikan Anda terus belajar dan bikin keputusan berdasarkan data yang solid ya.